Selanjutnya, sebagai bentuk komitmen PT Bukit Asam, kita akan menampilkan safety induction. Selamat bergabung dalam panduan bekerja secara daring PT Bukit Asam Tbk. Seluruh peserta dapat bergabung dari rumah atau tempat kerja masing-masing. Sebagai bentuk komitmen terhadap peraturan dan undang-undang berlaku, inilah induksi keselamatan dan kesehatan kerja selama bekerja secara daring. Berikut disampaikan beberapa hal yang harus dilakukan. 1. Mohon seluruh peserta memperhatikan cara ergonomis, yaitu cara duduk yang aman selama sesi bekerja secara daring. Posisi duduk ergonomis adalah duduk tegak, tidak membungkuk, posisi leher tegak, tidak menunduk ke depan. Atur kursi sehingga sandarannya menopang lekuk tulang belakang. 2. Perhatikan jarak mata terhadap layar PC, laptop, atau perangkat seluler Anda. Atur agar tidak terlalu dekat dengan layar untuk mengurangi risiko pancaran radiasi monitor yang dapat menimbulkan kelelahan pada mata. 3. Perhatikan bahaya kelistrikan, seperti penggunaan stop kontak dengan beban listrik berlebih, serta jalur kabel dari perangkat Anda. 4. Tidak melakukan aktivitas lain yang membahayakan keselamatan seperti berkendara. 5. Istirahatkan mata dengan metode 20-20-20. Setiap 20 menit mengangkat layar monitor, istirahatkan mata selama 20 detik dengan memandang jauh sejauh 20 kaki atau minimal 6 meter. Lakukan peregangan untuk merilekskan tubuh setelah monoton di depan layar monitor. Demikian video induksi keselamatan dan kesehatan kerja secara daring ini kami sampaikan. Terima kasih. Baiklah, selanjutnya kita akan menundukkan kepala sejenak untuk memulai acara kita pada hari ini agar tetap berjalan dengan lancar. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, selanjutnya ada opening speech dari manajemen PT Bukit Asam kepada Bapak Pramudia Korporat SHE Divhead, kami persilahkan. Cek. Masuk suara saya, Mbak? Masuk, Pak. Masuk ya, Bapak Ibu ya? Masuk Pak. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, para peserta webinar, serta narasumber, Dr. Alda dan Mas Atok ya, serta seluruh rekan-rekan pegawai PTB yang meminta kerja yang kami banggakan. Pertama-tama puji syukur hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmatnya kita bisa berkumpul untuk kegiatan Ruang K3 volume 28 ya, yang temanya kelola berat badanmu, tubuh sehat, kinerja hebat. Bapak Ibu semua, untuk tema kali ini bukan sekedar isu kesehatan secara personal ya, tapi ini juga merupakan rangkaian isu secara perusahaan. Karena kita tahu dari data MCU tahun 2025 ya, kurang lebih dari 240 karyawan itu dengan kategori medical health employee sebanyak kurang lebih 30% itu berada pada kategori obesitas 1 dan obesitas 2. Ini mungkin kita melihat bukan sekedar angka, tapi sebagai simptom ya, atau sebagai sinyal penting kita harus bisa melakukan tindak lanjut lebih sistematis dan lebih serius. Bapak Ibu, kita memahami BMI tinggi tidak hanya berdampak pada kesehatan individu, tapi juga berpengaruh pada keselamatan kerja.
karena risiko bisa muncul seperti penyakit jantung, hipertensi, gangguan pernapasan, dan itu juga yang sudah kita temui lah di beberapa kasus di sekitar kita. Oleh karena itu webinar hari ini sangat relevan ya Bapak Ibu ya. Nanti kita akan mendapat edukasi dari sisi medis, dari narasumber dari dokter, dan juga ada mungkin bisa menjadi inspiratif ya dari Mas Ato yang nanti bisa bercerita bagaimana bisa menurunkan berat badannya secara signifikan. Tentunya mungkin akan ada komitmen, disiplin, dan mungkin pentingnya disiplin dan lingkungan juga, seperti apa lingkungannya yang bisa mendukung. Selain itu, ini dari PTBS sendiri juga kita telah melakukan beberapa program ya terkait untuk kesehatan yang hal-hal yang strategis seperti pendampingan one on one untuk pegawai-pegawai yang medical high risk dan pegawai obesitas. Juga ada himbauan pola makan sehat, lakukan fun walk challenge, fasilitas olahraga, dan juga ada senam rutin. Ini adalah bukti bahwa dari manajemen, dari perusahaan itu hadir dan care ya, dan peduli, bukan tidak hanya sekedar menuntut kinerja, tapi juga menghimbau untuk masing-masing pegawai untuk menjaga kesehatan insan dalamnya. Harapan kami dengan kegiatan ini tidak sebatas seremonial, tapi juga menjadi men-trigger kita semua untuk bisa merubah mindset dan gaya hidup. Tentunya dengan tubuh yang sehat akan menghasilkan kinerja yang baik. Akhir kata, dengan mengucap bismillah, semoga kegiatan webinar ini bisa berjalan dengan baik. Demikian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Pak Pramudita selaku PGS Korporat SHE Divhead. Baik, selanjutnya langsung saja kita panggil Dr. Alda Olivia selaku dokter di PT Bukit Asam. Kepada Dr. Alda, tanpa berlama-lama saya persilahkan untuk menjelaskan materi kita pada siang hari ini. Oke, baik. Terima kasih sebelumnya kepada Tata. Saya selaku pemateri pada hari ini ingin menyampaikan mungkin bisa juga nanti bagi peserta yang mau bertanya nih, boleh nanti setelah sesi materi ataupun setelah nanti dari Mas Sato menyampaikan. Mungkin dari peserta ataupun dari yang hadir untuk Zoom pada hari ini mungkin banyak nih yang emang masalahnya itu terutama di BMI. Mungkin udah ada beberapa yang dia menjalankan. Okay. Nah, sudah ada nih yang menjalankan terkait diet. Nah, diet. Mungkin nanti akan dibahas tuh yang sudah menjalankan diet ini kira-kira dietnya nih udah benar apa belum. Terus terkait apalagi nih kebutuhannya. Kebutuhan itu dalam artian kalorinya tuh udah mencukupi atau belum. Nah, itu nanti kita bahas. Bisa jadi kan ada nih orang yang dianya sudah diet tapi selama sebulan atau 2 bulan tahu-tahu nih berat badannya kok ngestak tuh dalam artian kok nggak turun-turun padahal udah olahraga udah makan. Nah, kira-kira nanti tuh apa sih yang salah gitu. Boleh kita lanjut ke materi. Sebelum materi ada sedikit video nanti yang akan ditampilkan. Weight gain is the sum of little things that add up over time. Choosing the escalator instead of the stairs, eating 2 helpings of dinner, and so on and so on. Ever wonder why you're winded or your joints ache and blame it on your age? Well, think about your weight. Imagine carrying a 10-pound bag everywhere you go. Just 10 pounds adds more than 30 pounds of force to your knees. So those achy knees might mean you need better habits. By realizing you're overweight, and by taking control now, you may lower the risk of developing serious health problems like heart disease, high blood pressure, type 2 diabetes, gallstones, and some cancers. Losing just 5% of your body weight may also decrease the stress you're putting on your body. That means doing more of the things you enjoy without the aches and pains.
It's the little things that make up the weight gain. And it's the little things that will help take it back off. Wouldn't you like to drop the weight and stop picking up more? Obesity happens 1 pound at a time. So does preventing it. Oke, baik. Nah, mungkin dari Bapak Ibu tadi ada sedikit cuplikan ya terkait video. Nah, di mana saya bahas sedikit dalam video itu yang awalnya orang tersebut itu nggak ada terkait aktivitas, terus juga terkait makan. Nah, makan ini dalam artian awalnya tadi tuh mungkin kebutuhannya itu udah cukup, tapi dia tambah lagi nih terkait makannya itu 2 sendok lagi. Terus, ada 2 opsi yang tadi. Jadi yang pertama itu ada dia naik tangga. Nah, ada yang dia ada tangga dan eskalator. Nah, tetapi, orang tersebut itu malah memilih eskalator. Oke. Nah, nanti tuh terkait BMI tadi kan ada nih yang dianya sebelum, berat badannya berlebih kan ditambah dengan, 10 pon atau terkait 10 kilo di mana pada saat orang tersebut menaiki tangga itu, dia pumpuannya itu lebih berat pada kakinya. Nah, terus kemudian orang tersebut pikir nih, gimana nih, cara aku untuk mengurangi, berat badan tersebut. Jadi, dengan mulai tadi aktivitas orang tersebut mulai diubah, kemudian pola makannya juga udah mulai diubah, kemudian, memilihnya nggak lagi nih memilih menggunakan eskalator, tetapi memilih menggunakan terkait tangga tadi. Nah, jadi yang ibaratnya berat badannya yang 10 pon tadi, ditambah kemudian bisa turun. Nah, pengelolaan stresnya juga akan berkurang. Dampaknya apa? Nanti dampaknya jadi tensinya jadi, bisa terkontrol, gula darahnya juga bisa terkontrol, kemudian penyakit-penyakit yang lain pun bisa terkendali gitu. Mungkin langsung aja kita ke slide ya. Oke, untuk, pertama mengenai kelola berat badanmu, tubuh sehat dengan kinerja yang hebat. Nah, sebelum itu, saya akan, mengenai prevalensi. Prevalensi itu angka terkait berdasarkan, data Survei Kesehatan Indonesia (SKI) pada 2023, ternyata, kelompok usia dari 18 tahun itu mengalami kenaikan itu sekitar 21,8%, itu pada tahun 2018. Kemudian, pada tahun 2023 itu meningkat lagi nih. Nah, malah meningkatnya tuh lebih, lumayan dia dari yang tahun sebelumnya, yaitu di 23,4%. Kemudian ada lagi data-data dari, WHO. Nah, di WHO pada tahun 2018 ada yang underweight. Jadi underweight itu dia gizinya itu kurang, di angka 39,7%, kemudian untuk yang overweight itu 38,5% bagi laki-laki dan perempuan itu di 39,2%. Untuk yang obesitas, sebagai kategori obesitas, untuk laki-laki itu di 11,1% dan untuk perempuan di 15,1%. Kemudian dari, pegawai kita sendiri, yaitu di lingkungan kerja terutama, ternyata masih banyak juga nih yang emang dianya itu, untuk yang obesitas ataupun yang emang gizinya tuh bukan gizi, tapi lebih ke berat badannya tuh kurang. Nah, jadi berat badan kurang itu ada sebanyak sekitar 28 orang maaf, sedangkan sebagai kategori dia itu udah obesitas yang tingkat pertama itu udah 324. Sedangkan untuk obesitas, grade 2-nya itu di angka 204. Nah, yang diharapkan itu dari data ini tuh menjadi bahan evaluasi untuk ke depannya, untuk tahun berikutnya yang diharapkan itu agar, angka tersebut ini menjadi turun. Nah, gitu. Oke, boleh next. Nah, sebelum masuk ke, diet mengenai gizi, kita harus tahu dulu nih, ada yang namanya itu setiap perusahaan itu menyediakan yang namanya tuh pemeriksaan kesehatan berkala. Nah, kesehatan berkala ini untuk memantau atau untuk menilai kondisi kesehatan dari individu orang tersebut, dan juga lingkungan, sekitar atau lingkungan kerjanya. Nah, manfaatnya ini banyak. Jadi manfaat untuk, MCU berkala ini tuh untuk, sebagai bahan evaluasi ataupun memantau untuk individu orang tersebut. Tujuannya ini untuk menilai pengaruh pekerjaan terhadap kesehatan kerja untuk memastikan bahwa pekerja itu pun tidak memiliki penyakit menular yang dapat menyebabkan penularannya itu ke rekan yang lain. Salah satunya contoh misal terkait,
tuberkulosis, itu kan penyakit yang menular gitu. Oke, next. Nah, kita masuk ke gizi. Jadi adapun gizi pekerja, dikatakan gizi pekerja itu diketahui untuk mempengaruhi dari produktivitas pekerja, karena gizi sendiri itu merupakan kandungan dalam makanan yang terdiri dari beberapa zat gizi sebagai bahan metabolisme tubuh untuk menjalankan fungsinya serta meningkatkan dan mempertahankan ketahanan tubuh dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Nah, sebetulnya gizi sendiri ataupun, dalam artian diet itu tuh bukan berarti nggak boleh makan sama sekali nih. Nah, itu salah. Jadi diet itu dalam artian mengatur. Jadi mengatur yang namanya pola makan, itu baru diet. Oke, next. Nah, ini salah satu contoh sebetulnya untuk, mengetahui apakah orang itu mengalami, berat badannya tuh berlebih atau enggak. Terus untuk mengetahui apakah ada lemak nggak nih, lemaknya tuh berapa persen gitu. Jadi banyak sekarang itu yang timbangan-timbangan untuk melihat pertama itu massa lemaknya, kemudian massa ototnya, ataupun, mineral ataupun air yang ada dalam tubuh, kemudian untuk menghitung dari BMI. Mungkin kalau misalnya yang kita punya, biasanya perusahaan itu nggak punya yang terlalu lengkap. Jadi, sebetulnya dengan tinggi badan, berat badan tuh cukup ditambah dengan satu lagi itu untuk pengukuran dari lingkar perut, gitu. Oke, next. Nah, ini yang biasanya orang kantoran. Biasanya orang kantoran, gaya hidup sedentari. Nah, jadi sedentari sendiri itu pola hidup yang ditandai dengan minimnya aktivitas fisik yang bermakna, di mana orang tersebut itu cenderung menghabiskan sebagian besar waktunya dalam posisi duduk atau berbaring. Biasanya nih banyak tuh pada pekerja-pekerja kantor. Nah, pekerja kantor ini kan banyak dianya duduk di depan layar, itu minim akan, melakukan aktivitas, biasanya tuh kayak gitu. Nah, dampak negatifnya itu pertama pasti meningkatkan yang namanya obesitas, karena dia minim untuk bergerak. Kemudian udah dari obesitas tadi bisa menimbulkan resiko penyakit kardiovaskuler, kemudian metabolisme tubuh dan menurunkan kesehatan mental. Kesehatan mental tuh dalam artian dia stres, biasanya tuh cepet untuk, stres. Nah, kemudian apa nih solusinya? Terutama bisa melakukan peregangan atau senam ringan secara rutin. Jadi walaupun misalnya kita itu di kantor, itu bisa loh ibaratnya tuh duduk misal, 1 jam, 2 jam, kemudian berdiri berjalan 15 menit keliling, di sekitar meja teman. Nah, itu sudah melakukan olahraga lumayan untuk, 15 menit pertama. Kemudian bisa juga melakukan posisi, terutama ke posisi kerja yang salah, itu juga bisa loh. Nah, masalahnya baliknya ke bagian biasanya tuh low back pain bisa, nyeri-nyeri, itu bisa. Kemudian, harus mengubah yang namanya posisi duduk yang benar, gitu. Next. Nah, kita balik ke gizi seimbang untuk tubuh bugar. Jadi, ada pun menurut, British, Dietetic, Association, di mana pola konsumsi yang ideal itu terdiri pertama itu 45-65% karbohidrat, ataupun 10-20% protein, dan 25-30% itu lemak. Nah, karbohidrat sendiri itu, ada namanya karbohidrat kompleks. Jadi karbohidrat itu bisa kita dapat dari mana? Pertama itu dari gandum, kedua itu bisa dari sereal, kemudian dari oats, sayur-sayuran, kemudian, karbohidrat lagi tuh bisa, dari ubi, itu juga dia, karbohidrat. Di mana fungsinya ini ternyata, untuk memberikan energi yang tahan lama dan membantu menjaga kadar gula darah tetap stabil. Yang kedua ini protein. Protein itu nggak kalah penting juga untuk tubuh, karena, protein yang baik itu dia dari sumber nabati seperti kacang-kacangan, polong-polongan, atau tahu, tempe. Nah, itu sebetulnya proteinnya lumayan tinggi juga, atau dari hewani. Hewani itu daging, tapi dalam artian di sini tuh, dagingnya itu tanpa lemak, gitu. Kemudian kalau misalnya nggak bisa makan daging atau dianya itu bisa diganti dengan apa? Bisa diganti dengan ikan, gitu. Itu penting untuk pertumbuhan, memperbaiki, jaringan tubuh. Kedua itu lemak baik. Lemak baik ini bisa dari, zaitun, biasanya itu kacang-kacangan juga, kemudian ikan yang berlemak, eee
Terus kayak olive oil itu juga itu termasuk sebagai lemak baik. Kemudian, selain itu tadi bisa juga vitamin dan mineral. Nah, ternyata vitamin dan mineral ini juga, berperan penting untuk tubuh. Nah, didapatkan dari apa? Sayuran hijau bisa, buah-buahan, produksi susu itu juga bisa berfungsi untuk tubuh, ataupun sebagai, kekebalan dan kesehatan tulang. Kemudian yang penting itu harus menghindari makanan yang tinggi gula. Tinggi gula, tinggi garam, lemak jenuh, ataupun makanan fast food yang makanan cepat saji nih, ataupun minuman-minuman, manis yang dapat mempengaruhi nanti dari diet ataupun dari gizi seimbangnya, gitu. Next. Nah, ini, merupakan gizi seimbang. Gizi seimbang itu, atau biasa orang itu banyak yang mengetahui isi piringku. Nah, jadi sama sebetulnya, gizi seimbang ini nih meliputi yang pertama itu, dari karbohidratnya, dari proteinnya, dari, lemaknya, kemudian dari sayurnya. Tapi, dibantu dengan yang namanya aktivitas. Nah, aktivitas ini bisa berjalan, bersepeda, kemudian kebutuhan mineralnya, mineral itu dalam artian air putihnya 8, gelas, atau biasanya orang itu 1,5 sampai 2 liter per hari, tanpa yang ada komplikasi. Tapi kalau misalnya seperti ada komplikasi, seperti kayak, dia mengalami gangguan ginjal ataupun mengalami gangguan jantung, itu harus dikonsulkan kembali ke dokternya, kira-kira kebutuhan mineral hariannya itu berapa. Nah, kemudian, gula, garam, minyak itu tuh ternyata, ada juga loh takarannya. Jadi kita itu nggak boleh nih, dalam sehari itu gula tuh nggak boleh, lebih dari 4 sendok makan, sedangkan kalau teh itu 1 sendok teh itu sebetulnya cukup, gitu. Nah, yang sebelah kiri itu ada contoh, jadi contoh piringku nih, yang di mana terdiri dari, ini secara umum, jadi setiap orang itu kebutuhannya itu nggak sama. Ini secara umum, jadi nasinya itu hanya 7 sendok. Nah, 7 sendok itu, setara dengan, 125 gram. Kemudian ada ayam, kemudian ada tahunya, ada sayurannya, kemudian ada, minyaknya. Nah, itu merupakan isi piringku ataupun gizi seimbang. Nah, yang diolah tuh bisa tuh, sayurnya dibuat jadi sayur tumis, ayamnya pun kalau misalnya mau sehat, boleh ayamnya tuh dibakar, atau ayamnya tuh dikukus atau dipepes, kayak gitu. Oke, next. Nah, gaya hidup seimbang juga, pertama itu dia meningkatkan kesehatan fisik, itu pasti. Kemudian harus mengkonsumsi makanan, yang bergizi. Kemudian rutin olahraga. Nah, olahraga ini juga, baik nih buat tubuh. Jadi walaupun misalnya kita udah mengatur pola makan, tapi tidak diikuti dengan yang namanya olahraga, akan ada pembakarannya. Nah, jadi olahraga juga penting. Dalam artian olahraga yang baik itu 150 menit per minggu, ataupun kalau misalnya itu per hari itu 30 menit, gitu. Kemudian selain pola makannya, olahraganya, apalagi ternyata tidur itu juga berpengaruh loh untuk, memulai gaya hidup yang seimbang. Nah, tidur itu minimal 8 jam, tapi gimana kalau misalnya orang itu, shift nih, shift itu dalam artian kerja malam, itu kan kalau kerja malam pasti dibandingkan orang yang kerja malam dengan orang yang kerjanya di pagi hari, itu, energi atau lelahnya atau capeknya orang yang kerja malam itu lebih berat dibandingkan orang yang kerja di pagi hari, gitu. Jadi walaupun orang yang kerja malam, tapi dia bisa loh istirahatnya di pagi hari, gitu. Kemudian kesehatan mental dan mengelola stres. Nah, kesehatan mental dan mengelola stres ini juga penting ternyata untuk, gizi seimbang. Nah, dari yang tersebut itu, dari gizi seimbang, rutin olahraga, itu nanti dapat nih kalau dia udah baik itu dapat meningkatkan produktivitas dan kreativitas dari, kita individu atau sebagai, pekerja, gitu. Next. Nah, ini ada, yang sebelah kiri ya, yang kayak hamburger, kentang, itu terlihatnya enak sebetulnya. Nah, tapi kalori-kalorinya tuh lebih tinggi dan dia ini nggak kompleks sebetulnya. Kompleks dalam artian kayak proteinnya masih kurang, karbohidratnya masih kurang. Nah, yang sebelah kiri itu juga dibilang sebagai, makanan yang emang dianya kompleks, itu sebagai contoh. Jadi kompleks itu, kayak
Dia lengkap nih, ada nasinya, ada proteinnya, ada sayurnya, kemudian ada jusnya kalau bisa, ada buahnya. Dibandingkan dia yang hanya makan kentang, hanya makan roti, ataupun hanya makan nugget gitu. Next. Ini untuk sumber nutrisi utama, jadi, perkiraan. Jadi contoh nih, misal karbohidrat itu kan, yang baik. Sebetulnya nasi merah maupun nasi putih itu sama aja. Jadi kebutuhan karbonya tuh, hanya selisih sedikit. Tapi balik lagi sebetulnya, jumlah porsinya sih. Kalaupun misalnya nasi merahnya, 2 centong, nasi putihnya 1 centong, ya lebih baik nasi putih 1 centong dibandingkan nasi merah yang 2 centong, gitu. Terus, protein kayak daging ayam proteinnya tuh sekitar 23 sampai 40 gram gitu. Alpukat itu, kan lemak ya, lemak itu kan kalau kayak minyak zaitun itu kan lumayan mahal. Kalau misalnya kayak kacang-kacangan itu kan nggak mungkin konsumsi kacang-kacangan terus-menerus, tapi bisa tuh dari alpukat gitu. Next. Nah, ini untuk pembagian dari aktivitas fisik. Jadi aktivitas fisik itu ada 3. Ada dia aktivitas fisik ringan, yang dimaksud sebagai aktivitas fisik ringan itu, eee, energi yang dikeluarkan selama, melakukan aktivitas ini, berkurang sekitar, kurang dari 3,5, kalori per menit. Contohnya apa aja nih aktivitas ringan? Yang pertama itu berjalan santai di rumah. Berjalan santai di rumah itu kayak ya berjalan aja pada umumnya di rumah, ataupun misal ada meja, ngelilingin meja, nah itu udah, masuknya sebagai berjalan ringan. Kemudian, berdiri melakukan pekerjaan rumah tangga ringan, menyetir, memancing itu masuknya, sebagai fisik ringan. Kalau yang sedang apa? Kalau yang sedang itu dia sekitar 35 sampai 7 kalori per menit. Contoh, dengan kecepatan 4, dengan, contohnya tuh seperti berjalan cepat. Kemudian pekerjaan tukang kayu, mengepel lantai, menyuci mobil. Nah, itu lumayan tuh untuk fisik sedang. Kalau yang berat itu sekitar lebih dari 7 kalori per menit dianya tuh. Berjalan sangat cepat, jogging, berlari, ataupun orang-orang yang sering mendaki. Nah, pekerjaan yang, mengangkat beban berat. Nah, mengangkat beban itu juga merupakan aktivitas fisik yang berat. Next. Nah, ternyata masalah gizi seimbang ini juga bukan hanya untuk yang obesitas, tapi juga bisa, untuk yang kurang gizi. Sebetulnya, untuk yang orang obesitas dan kurang gizi itu hampir sama dianya, cuman hanya yang membedakan itu kebutuhan kalori dan aktivitasnya ataupun olahraganya. Nah, akibat kekurangan gizi pada pekerja juga nggak baik nih, karena apa? Dapat menurunkan kesehatan pekerja itu jadi menurun. Kemudian, mudah, terserang penyakit, kurang motivasi atau bersemangat, reaksinya lamban, sehingga menyebabkan presentasi dan produktivitas kerja juga, berkurang. Jadi peran gizi untuk perkembangan, bobot fisik, mental, dan intelektualnya juga akan berkurang. Nah, tapi dalam artian, kurang gizi ini tuh apakah emang orang tersebut itu, berat badannya itu kurang karena dianya kurang gizi atau karena penyakit tertentu. Karena ada juga orang yang dianya kurus itu karena sakit. Salah satunya contoh, orang TBC. Orang TBC itu biasanya berat badannya tuh pasti akan berkurang. Kemudian orang yang dengan stres itu dapat menyebabkan, berat badannya juga akan berkurang. Kemudian, banyak faktor-faktor penyakit lain yang emang dianya bisa menurunkan berat badan. Jadi, harus dibedain dulu nih berat badannya itu berkurang, apakah karena sakitnya atau emang karena gizinya yang kurang, gitu. Next. Nah, ini obesitas. Jadi, obesitas ini penyakit kronik yang ditandai dengan meningkatnya massa lemak secara berlebihan, serta dapat meningkatkan resiko, banyak penyakit. Nah, adapun namanya tuh sarkopenia. Jadi, sarkopenia obesitas itu merupakan kehilangan atau menurunnya massa otot dan digunakan oleh massa lemak pada orang dengan obesitas. Nah, jadi gimana sih nentuin kita itu tahu gizi kita itu kurang tuh, berapa sih? Terus kita tuh masuknya tuh sebagai obesitas apa, masuknya tuh sebagai orang yang normal. Jadi cara menghitungnya tuh itu, berat badan kita
itu dibagi dengan tinggi badan dikali tinggi badan. Jadi masukin aja nih, misal berat badannya 50, kemudian tinggi badannya 120. Ya udah 120 dikali 120 atau 1,2 kan dalam meter 1,2 dikali 1,2. Jadi berat badan dibagi dengan tinggi badan. Nah, nanti kita lihat nih klasifikasinya berdasarkan IMT dari Asia Pasifik. Di mana kalau misalnya dia itu masuknya tuh underweight itu harus kurang dari 18,5. Kalau dia berat badannya normal itu di 18,5 sampai 22,9. Kalau misalnya dia overweight itu dia berat badannya tuh berlebih, di mana dia itu 23 sampai 24,9. Tapi kalau orang itu sudah dikatakan sebagai obesitas 1, angka 25 sampai 29,9 ataupun obesitas 2 itu lebih dari sama dengan 30. Nah, selain menentukan IMT, kita itu perlu juga untuk mengukur dari lingkar perut. Jadi lingkar perut itu berfungsi banget nih untuk menentukan apakah orang tersebut lemaknya nih banyak apa enggak. Karena kan kalau misalnya dari alat itu kan ada orang yang emang punya alat, ada yang enggak. Tapi cara pengukuran sederhananya apa? Yaitu dari lingkar perut gitu. Karena untuk lingkar perut laki-laki itu dia harus kurang dari 90 sentimeter. Kalau untuk perempuan itu harus kurang dari 80 sentimeter, itu untuk normalnya. Karena kenapa? Karena orang yang ibaratnya berat badannya tuh udah ideal nih, maksudnya tuh udah di 20, misal udah di 22, tapi ternyata lingkar pinggangnya tuh dia lebih dari laki-laki, misal 100K atau 101. Nah, berarti kan ibaratnya tuh si penumpukan lemaknya tuh ada. Nah, gitu. Next. Nah, dampaknya. Jadi ternyata obesitas ini tuh banyak banget loh dampak yang berbahaya. Selain tadi masalah lutut, biasanya hipertensi, orang dengan diabetes mellitus, bahkan obesitas yang berlebih juga itu bisa menyebabkan cancer. Kemudian asma. Asma tuh kenapa? Jadi kan orang dengan obes itu jadi dia tuh gemuk. Nah, gemuk itu bisa menutupin di si saluran pernafasannya atau biasanya orangnya tuh ngorok kalau tidur. Nah gitu, itu juga bisa. Atau misal nih, karena dianya ada, apa namanya tuh, obesitas, bisa pengaruhnya dari, asam uratnya juga bermasalah, dari ginjalnya. Jadi dampaknya itu lebih besar atau lebih berbahaya dibandingkan kalau misalnya dianya menurunkan dari berat badan, gitu. Next. Nah, ini contoh, cara menghitung kalori. Jadi rumusnya itu kita lihat nih, BMR laki-laki dan maaf itu harusnya BMR perempuan. Jadi antara, laki-laki dan perempuan itu berbeda. Ini udah merupakan, rumus ketetapan. Nah, jadi nanti, udah masukin rumus itu, kemudian lihat nih faktor aktivitas yang dilakukan. Jadi, kita ambil contoh. Misal berat badannya itu di 70, tinggi badannya tuh di 169, dengan usia dianya 35 tahun, kita masukin nih rumusnya, laki-laki dengan rumus 66 ditambah 13,7 dengan berat badannya itu 70, ditambah 5 dikali dengan tinggi badannya itu 169, dikurang 6,8 dikali usianya yaitu 35 tahun. Nah, didapetin nih BMR-nya. BMR-nya tuh di 1,632 kalori. Nah, kemudian untuk menghitung kebutuhan kalori perhariannya dengan aktivitas, dilihat nih aktivitasnya. Kalau hanya dianya udah jarang olahraga, cuman duduk aja, berarti kan dia biasanya tuh lebih sedikit, jadi hanya 1,2. Tapi kalau misalnya dia semakin banyak aktivitas dan juga aktivitasnya lebih sering, biasanya dinaikin untuk kebutuhan kalori hariannya gitu. Nah, untuk Bapak, contoh yang ini aku ngambilnya itu dia, di aktivitasnya itu yang sedang. Jadi sedang itu dia olahraganya 3 sampai 5 kali per minggu nih. Nah, dengan kebutuhan kalori per harinya itu di 2,529 kalori per hari. Ini kebutuhannya. Tapi orang dengan obesitas itu dia harus menurunkan sekitar 500 sampai 700 kalori per hari. Nah, jadi diambil rata-ratanya tuh hanya memerlukan sekitar 2000 kalori per hari dianya. Tapi kalau orang yang dengan dianya kurus nih, pengen naikin berat badan, itu orangnya harus nambah. Nah, jadi kebutuhan kalorinya tuh harus ditambah, jadinya ya sekitar 3.000 kalori gitu. Jadi untuk membedakannya tuh sebetulnya gampang.
Orang yang obesitas ya harus defisit kalori, jadi harus menurunkan kalori. Tapi kalau orang yang ingin menaikkan berat badan, ya udah berarti kebutuhannya itu harus ditambah, gitu. Itu untuk menghitung kalori. Next. Nah, ini contoh pembagian makanan, sehari. Misal dia paginya itu makan, nasi, 1 gelas nasi, kemudian, makan telur, kemudian ada sayurannya, ada minyaknya. Nanti jam 10 itu dia boleh makan lagi, bukan berarti nggak boleh makan ya. Jadi dia tuh boleh makan. Nah, makannya itu boleh kayak kacang hijau, bubur, maksudnya tuh dalam artian bubur kacang hijau. Nah, bubur kacang hijaunya itu harus disesuaikan, misal gula pasirnya berapa, santannya berapa. Untuk makan siang dan makan malam itu juga sama, itu boleh makan nasi juga. Nah, nasinya berapa, kebutuhannya apa, daging kah, atau, misal apa, ayam. Nah, tempe gitu, tempe kan hanya 2 potong ukuran sedang, sayurannya harus ada pepayanya, ada kebutuhan minyaknya juga. Tapi untuk makan malam, ini batasannya nih nggak boleh lewat dari jam 7 malam. Nah gitu. Jadi harus di bawah jam 7. Karena kenapa? Kalau misalnya makannya itu terlalu malam tuh dalam artian jam 10 malam, jam 11 malam, jadi metabolismenya tuh akan berkurang juga. Dan juga, pada saat misal nih kita makan, terus tidur, itu, gampang menyebabkan yang namanya tuh reflux. Jadi ibaratnya tuh makanan yang ada di lambung itu pada saat kitanya tidur itu bisa terjadi yang namanya tuh muntah gitu. Next. Nah, ini juga contoh sama ya kayak yang tadi. Jadi pagi tuh boleh tuh sarapan, ada nasinya, tapi itu kan nasi goreng ya, seharusnya nggak boleh sebanyak itu nasinya. Jadi tetap, ada nasi, ada telur dadar, ada, mentimun, ataupun, menggunakan tomat iris gitu. Telurnya boleh, mau telur dadar kah, mau telurnya tuh direbus, itu boleh. Nah, jam 10 itu boleh diganti snack. Siangnya apa? Siangnya boleh nasi, ikan bakar ataupun kayak ayam bakar, tapi harus lengkap dianya tuh. Yang penting isi piringnya tuh lengkap, kebutuhan karbohidratnya, proteinnya, mineral, air, ditambah dengan buah-buahan yang disesuaikan dengan kebutuhan kalori per harinya. Jadi kebutuhan kalorinya itu nggak boleh lebih dari yang sudah ditetapkan gitu. Next. Nah, satu lagi terkait, kemasan. Jadi kan, orang nih banyak yang dianya tuh, minum ataupun makan makanan kemasan. Jadi sekarang tuh lebih aware, jadi lebih aware untuk melihat yang namanya komposisi. Jadi komposisi tersebut kita lihat, apakah dia itu misal kadaluarsa atau enggak. Kalau emang kita untuk melakukan program, itu apa namanya tuh, kita lihat dulu nih takaran garamnya berapa, proteinnya berapa, lemaknya berapa, gitu. Next. Nah, jadi, daripada tidak diet sama sekali, lebih baik dimulai dari sekarang, gitu. Next. Next. Oke, terima kasih. Tapi mungkin, ada sedikit, dari saya. Kalau misalnya untuk diet, itu pertama harus tahu yang namanya, tujuan diet itu sendiri tuh apa dulu nih. Jadi tujuan diet utamanya tuh apa? Misal, tujuannya hanya untuk fun doang, ya udah berarti untuk senang. Tapi kalau misalnya tujuan dietnya untuk kesehatan, misal, terus tujuan dietnya tuh untuk mengubah misal dianya hipertensi atau dia DM, nah, itu kan berarti ada tujuan atau tujuannya itu untuk suatu, challenge. Nah, challenge tuh berarti kan, ada suatu tantangan, nah ataupun untuk penghargaan. Nah, jadi harus nentuin dulu nih tujuan dietnya tuh apa. Setelah tahu tujuannya apa, baru tuh nentuin kebutuhan kalorinya, kemudian makannya. Bukan berarti orang diet itu nggak boleh makan sama sekali. Jadi orang diet itu boleh makan sama seperti, umumnya, cuman yang namanya diet tadi kan yaitu mengatur pola makan, berarti polanya yang diubah ataupun porsinya yang disesuaikan dengan kebutuhan sehari-hari. Nah, selain makan, itu juga olahraga. Nah, olahraga sekarang itu yang dianjurkan oleh WHO,
WHO, walaupun misal nih dianya ada olahraga renang, ada olahraga jalan, ada olahraga badminton, itu boleh tetap dilanjutkan, tapi harus ada satu tambahan olahraga, yaitu, angkat beban atau workout. Jadi workout itu nggak perlu yang harus nge-gym. Nah, kalau nge-gym kan, berarti harus mengeluarkan biaya lagi. Nah, ini boleh dilakukan di rumah. Sekarang itu banyak kok di, kayak apa namanya itu, kayak YouTube atau itu bisa tuh, tinggal search aja, tinggal cari, udah keluar semua. Atau misal, angkat beban di rumah bisa, kayak push up itu kan sudah untuk meningkatkan massa otot. Nah, jadi, selain makannya juga tetap harus yang namanya olahraga. Yang diharapkan itu bukan hanya untuk, sekarang. Jadi, diet yang diharapkan itu untuk ke depannya. Jadi bukan hanya 3 bulan, bukan hanya 6 bulan, tapi emang untuk seterusnya dalam jangka waktu yang panjang. Dan juga sebetulnya diet juga kan bukan dalam artian kayak, "Ih menyiksa banget nih diet, aku nggak boleh makan ini, aku nggak boleh makan itu." Sebetulnya diet itu, sama aja kayak kita sehari-hari, cuman hanya belum yang namanya tuh terbiasa. Nah gitu. Diet juga kan sebetulnya enggak yang harus makan sayur terus, makan telur terus. Kalau hanya makan sayur rebusan, makan telur, itu sehari 2 hari pasti akan bosen. Nah, pasti nggak akan, "Aduh nggak mau lah aku diet lagi." Sebetulnya ya itu tadi, tetap harus sesuai dengan porsi dan kebutuhan kalori. Contohnya kayak gini, misal dia kebutuhan kalorinya tuh 2.000 nih, dia pas pagi hari, "Duh pengen gorengan." Nah, pengen makan gorengan, jadi pagi, siang, ataupun malam snack-nya tuh udah diatur nih sama dia kebutuhan kalorinya. Nah, misal dia pagi-pagi nih pengen, "Duh pengen banget nih aku gorengan." Ya udah makan aja gorengan, tapi ya tetap dibatasin, nggak mungkin dong makan gorengan 10.000 dihabisin 10.000. Nah, kan itu nggak mungkin. Jadi cukup misal satu ataupun, paling nggak satu daripada nanti misal pengennya gorengan, tapi, "Duh pengen, nyomot yang lain, nyomot empek-empek, nyomot mie celor," tapi ujung-ujungnya juga akan makan gorengan. Jadi itu tuh, apa ya, kebutuhan kalorinya akan lebih besar. Jadi kalau emang pengen gorengan, ya makan aja gorengan. Tapi, nanti pada saat siang ataupun malam hari, ada yang dikurangin nih. Kurangin tuh dalam artian apa nih, apakah nasinya dikurangin atau apanya. Jadi kebutuhan hariannya itu tetap tercukupi. Kemudian cheating day. Nah, banyak kan orang-orang bilang kayak, "Ah, cheating day dulu deh hari ini." Cheating day itu misal nih, cheating day-nya pagi dia makan lontong sayur, kemudian nanti jam 10 makan mie celor, siangnya udah makan nasi, nasinya nasi padang lagi banyak satu bungkus kan, terus malamnya dia makannya apa, makannya mie. Nah, jadi kan kebutuhan kalori dia dalam satu hari itu udah lebih, nah dari yang udah ditentukan per hari. Nah, jadi ibaratnya tuh dari Senin sampai hari dia yang diet-diet itu ya akan gagal, karena kebutuhan kalorinya dia itu udah ditumpuk dia di hari Sabtu, gitu. Itu aja mungkin yang dapat saya sampaikan, Tata. Terima kasih. Baik, terima kasih Dokter Alda atas materi yang diberikan sangat luar biasa. Jadi benar Dok ya, sebenarnya diet itu bukan kita tidak makan sama sekali, akan tetapi kita juga harus mengatur gaya hidup yang sehat, kemudian gizi yang seimbang. Kemudian sebenarnya, cheating day itu ada sebenarnya itu tuh cuma apa ya, ibaratnya itu cuma self reward kata orang, sebenarnya itu tuh salah ya Dok ya? Ya, jadi, kata orang tuh kan kadang cheating day. Nah, jadi kayak, "Duh pengen coklat nih," makan. Jadi makannya tuh juga kayak nggak happy kan, daripada nggak happy Iya. ngerasa kayak, "Ih berdosa banget nih aku makan coklat." Ya udah mending makan aja daripada nggak sama sekali gitu. Tapi ya tetap harus dikurangin emang, apa, untuk yang porsi di siang ataupun di malamnya gitu. Tapi Oke. tetap ya makan coklatnya tuh ya baiknya tuh hanya potongannya kecil, sepotong atau 2 potong, nggak mungkin dong makan coklat Silver Queen 1 batangnya, ya tetap aja obesitas juga ujung-ujungnya Iya. gitu. Jadi benar ya Dok ya, jadi kita tuh cukup makan coklat itu satu potong, di pagi hari daripada kita nahan-nahan pagi, kemudian di siang harinya kita nyomot-nyomot terlalu banyak coklat atau makanan-makanan pasar seperti gorengan dan lain-lain. Iya betul, tetap harus disesuaikan untuk porsi dan, kebutuhan hariannya, Oke, gitu. baik terima kasih untuk Dokter Alda Iya sangat luar makasih. biasa. Kemudian Ibu Bapak sekalian, sekadar mengingatkan jangan lupa isi absen di kolom chat karena di akhir kita akan ada giveaway. Oke?
Selanjutnya kita akan ke sesi sharing inspiratif bersama tamu kita dari AMM yaitu Mas Ato Sunoko. Mas Ato Sunoko ini merupakan pemenang Fat Loss Challenge yang diselenggarakan oleh PPA Group ya Mas ya. Oke, mungkin bisa Mas Ato bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atok Sunoko, biasa dipanggil Atok. Saya dari perusahaan PT Antarja Mahda Makmur, Jobset Satria Bahana Sarana. Pekerjaan saya sebagai mekanik di lapangan, saya berasal dari Yogyakarta. Mungkin itu perkenalan singkat dari saya. Oke, baik Mas. Apa benar sih Mas kemarin kalau tidak salah itu Mas itu berhasil menurunkan berat badan itu sekitar 18 kilo dalam 3 bulan. Itu sebenarnya motivasinya apa sih? Benar Mbak, yaitu motivasi saya adalah ingin menjadi hidup yang sehat di masa tuanya ya, di masa Mhm. mendatang. Kemudian ada nggak sih motivasi lain selain itu? Ya, motivasi lain mungkin yang awalnya saya posisi obesitas tersebut Oke. gampang capek ya, kerja dikit ngos-ngosan. Nah, untuk setelah jadi apa turun berat badan, alhamdulillah kerja jadi ringan, Mbak. Oke, jadi itulah 2 motivasi tadi. Kemudian ini bisa lihat di layar, ini ada perbedaan antara, sebelum dan sesudah Mas Ato diet. Nah, bisa kita lihat ya Mas ya, di sebelah kiri ini sama di sebelah kanan itu cukup jauh sekali perbedaannya. Ini tahun berapa Mas? Itu sekitar 3 bulan yang lalu. Wah, 3 bulan yang lalu tapi kok bisa sih sebenarnya kayak, kan Mas Ato ini sebenarnya mekanik di tambang. Gimana cara Mas Ato itu membagi waktu untuk melakukan diet yang sehat ini Mas? Ya, sebenarnya agak sedikit susah ya Mbak ya untuk Mhm, memanage waktu ya karena sistem kerja kami kan 2 shift ya. iya. Jadi ya harus pinter-pinter gimana caranya harus ada olahraga setiap hari Mhm. walaupun itu cuma sebentar Mbak. Oke, jadi dalam 1 minggu itu biasanya Mas Ato itu olahraganya berapa kali Mas? Nggak nentu sih, Nggak kadang menentu. bisa 4, bisa 5 kali. Jadi sesuai dengan kesehatan badan Mas Ato Iya. sendiri. Oke, kemudian, diet seperti ini kan tentunya harus diimbangin dengan olahraga. Kira-kira olahraga apa sih yang biasanya Mas Ato lakukan selama menjalankan diet kemarin, Mas? Kalau untuk saya pribadi kemarin sebetulnya lebih ke jalan kaki ya, atau Mhm. bisa kalau di rumah ada treadmill, nggak harus lari, cukup jalan saja. Oke. Menurut Dokter Alda nih, Dok, apa benar cukup jalan aja? Oke, jadi, sebetulnya untuk olahraganya sendiri sih udah oke ya, apalagi, reward banget nih buat Mas Ato ya, dalam 3 bulan penurunannya udah lumayan signifikan Iya. nih. Jadi buat yang lain juga kan biar termotivasi nih, "Oh ternyata Mas Ato aja bisa," kan, maksudnya tuh kan Mas Ato bisa apalagi kita nih. Nah, jadi kalau ya itu tadi, kalau nggak dimulai dari sekarang mau kapan lagi kita mulainya. Nah, jadi bener nih kalau misalnya, untuk olahraga tuh sebetulnya olahraga apapun itu. Olahraga itu boleh, mau renang ya Iya. olahraga, mau renang, mau lari, itu boleh ya. Terus disesuaikan juga. Nah bener, harus disesuaikan dengan, shift kerja. Jadi, Mas Sato kan dia kerja di lapangan, terus juga kerjanya kan shift ya. Jadi kalau emang misalnya shift terutama dia, jaga, malam nih, besoknya mau olahraga, ya nggak bisa, akan mati nanti ujung-ujungnya, takutnya dia capek gitu. Jadi kalau misalnya olahraga itu carilah emang waktu yang pas. Pas itu dalam artian dengan kondisi yang emang lagi nggak capek, gitu. Jadi cari waktu yang emang, harus, sesuai. Yang tahu kapan kita olahraga, kapan sesuai itu ya hanya kita sendiri. Jadi kalau misalnya tubuh kita lagi nggak ngerasa capek, ya udah boleh olahraga gitu. Olahraganya juga benar harus disesuaikan. Jadi orang yang, awalnya itu obesitas ataupun berat badannya berlebih, itu benar Mas Atto. Jadi nggak boleh yang namanya lari dulu. Nah, jadi emang harus jalan, treadmill, sampai berat badannya ataupun misal nih tubuhnya udah ngerasa oke. Oke tuh dalam artian kayak udah nggak ngos-ngosan lagi, udah nggak mulai lelah, itu boleh dibantu dengan jalan.
dengan jogging atau dengan olahraga lari, tapi tetap harus ada olahraga untuk menaikkan massa ototnya itu. Nah, gitu. Jadi udah bener kok, bener, olahraganya ya itu tadi. Karena kenapa? Kalau orang yang dianya berat badannya berlebih, kalau misalnya dia lari, itu dia akan bebannya itu ke bawah atau Oke. ke bagian kaki. Nah, orang yang obesitas kalau misalnya itu cenderung yang namanya tuh cedera. Nah, cedera, lututnya jadi sakit, nah itu. Oke. Oke. Jadi kan Dok sekarang tuh lagi booming banget nih olahraga kayak padel, terus Mhm, pilates dan juga yoga. Nah oke. kira-kira untuk olahraga tersebut bisa nggak sih untuk mengurangi berat badan atau, kurang dianjurkan Dok? Untuk olahraga apapun itu sebetulnya boleh, mau padel itu kan dia masuknya sebagai olahraga kardio kan, tapi tetap kalau misalnya untuk menaikkan yang namanya massa otot, untuk menaikkan yang namanya energi ya emang harus namanya workout. Jadi, sekarang itu olahraga kan lagi booming banget ya, anak-anak remaja ibaratnya tuh lagi bersemangatnya banget untuk olahraga. Jadi, pilihlah olahraga-olahraga yang emang sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Nah gitu. Jadi olahraga juga nggak yang harus kayak tiap hari gitu tuh enggak. Jadi emang harus kayak ya seminggu, misal, 3 sampai 4 kali. Nah itu boleh. Oke, jadi sebenarnya olahraga itu jangan ikut-ikutan Dok ya, kalau bahasa sekarang tuh FOMO. Jadi olahraga itu harus disesuaikan dengan kebutuhan kita. Kalau misalnya kayak tadi obesitas, yang dianjurkan oleh Dokter Alda itu berlari, sorry mohon maaf, maksudnya jalan. Jalan. Karena apabila kita yang terlalu berat seperti lari akan bertumpu ke bawah ya Dok ya? Mhm. Oke, nah setelah itu untuk Mas Ato saya izin bertanya lagi Mas, untuk tantangan ketika Mas Ato ini diet apa sih? Pasti kan ada nih misalnya di kantor atau di office itu teman-teman ngajak jajan, gimana sih Mas Ato cara me-manage-nya gitu? Yang terpenting, dari diri kita sendiri ya, pastinya ada craving day ya, craving makanan ya Mhm. maksudnya, mohon maaf. Itu, jadi kalau misalkan di kerjaan kan pasti kalau makan siang itu pasti, teman-teman makan, kita tetap makan, tapi kurangi porsi gitu loh, Mbak. Oke, jadi kurangi porsi ya, Kak, ya. Iya. Kemudian, perubahan apa sih yang Mas rasakan setelah berhasil melaksanakan diet sehat ini, Mas? Ya, yang pertama ya sebelum melakukan diet, pasti ya kayak di awal tadi, gampang capek, terus cepet ngos-ngosan, terus kalau misalkan ngapa-ngapain kayak terasa berat gitu loh. Oke. Ya setelah diet ya alhamdulillah, untuk kerja jadi ringan, gitu. Oke. Jadi oke, benar ya Dokter Alda kalau kita diet itu, badan kita menjadi lebih ringan dan sehat. Oke, betul. Nah, terus aku mumpung ingat nih, ada Oke. yang mau ditambahin. Jadi, kalau untuk orang yang dengan, kadang kan, berat badan berlebih nih, fokusnya hanya di angka atau di timbangan. Nah, jadi kita juga harus lebih aware nih ke yang lainnya. Contohnya kayak Mas Sato nih, yang awalnya dia maksudnya, apa namanya tuh, ngos-ngosan, jadi nggak ngos-ngosan. Kemudian dianya jadi nggak mudah gampang capek. Nah, jadi kita itu jangan berpatokan pada angka yang ada di timbangan. Jadi kita juga harus lebih aware ke yang lain. Walaupun misal timbangannya kok ngestak di sana-sana terus, tapi kita lihat nih perubahan kita. Kita ukurlah pinggang, lingkar pinggang kita, kira-kira apakah ada perubahan atau enggak. Terus dilihat lagi, kalau misalnya malam, misal, yang biasanya tuh ngorok jadi nggak ngorok. Misal yang awalnya tuh cepet capek, jadi nggak cepet capek. Nah, sebetulnya dia tuh bukan berarti harus menurunkan angka yang ada di timbangan, karena kalau kita berfokus pada angka yang ada di timbangan, stres kita, dikit-dikit nimbang, sehari semenit nimbang. Nah, itu kan bikin stres ya, "Duh kok angkanya nih nggak turun-turun sih, kok angkanya nih nge-stuck di sini terus." Nah, itu malah bikin, kita tuh jadi kayak, "Duh apa nih yang harus aku lakuin, apa?" Jadi kan, tubuh itu juga yang perlu yang namanya tuh adaptasi ya. Nah, perlu yang namanya adaptasi. Jadi nggak perlu yang harus kayak nimbang, sedikit-sedikit nimbang, semenit, 5 menit nimbang. Jadi timbanglah berat badan itu, seminggu sekali, gitu. Jadi kita lihat nih ada penurunan, apakah ada peningkatan atau tidak. Tapi kalau misalnya angkanya hanya stuck di sana aja, kita lebih aware ke yang lainnya, yaitu tadi lingkar pinggangnya, pola tidurnya, apakah ada yang berubah atau enggak, aktivitasnya gitu. Jadi benar kata Mas Ato, kalau misalnya kita yang awalnya itu beratnya berlebih, terus ke sekarang udah nyusut nih kayak Mas Sato ya udah
turunnya banyak banget. Ya itu, dia akan, yang awalnya lelah jadi nggak lelah, yang awalnya capek jadi nggak capek, gitu. Oke, jadi itu tadi ya penjelasannya dokter. Nah, untuk Mas Ato sendiri, ini kan Mas Ato sudah berhasil mengikuti challenge diet kemarin. Kira-kira apa sih tantangan ke depan ataupun visi Mas Ato untuk ke depan untuk mempertahankan berat badan yang ideal, Mas? Yang pasti tetap menjaga berat badan ya. Menjaga Oke. berat badan dan tetap melakukan workout di rumah, olahraga secukupnya. Yang penting konsistensi. Oke, selain workout ada nggak sih? Maksudnya untuk menurunkan berat badan agar tetap ideal? Kalau untuk saya sendiri ya karena kerja di lapangan ya Mbak ya. Jadi Oke. tiap hari kan berjalan kaki. Jadi menurut saya itu sih yang lebih optimal. Menurut dokter gimana, Dok? Oke, karena Mas Sato juga kan di lapangan, jadi dia ada poin plusnya nih. Ya, olahraganya bisa keliling lapangan, ngidupin Strava misal nih, hidupin Strava udah berapa kilometer kan? Iya. Nah, gitu. Jadi itu poin plusnya. Tapi kalau misalnya orang-orang yang emang dianya nggak kerja di lapangan, memanfaatkan lingkungan sekitar itu sebetulnya cukup. Jadi misal ada tangga, ya naik turun tangga. Misal, ya itu tadi, jadi tiap berapa menit tuh emang harus yang namanya tuh peregangan, olahraga, nah gitu. Walaupun misalnya tidak menurunkan, BMI secara, signifikan, tapi setidaknya untuk mengurangi keluhan-keluhan yang lain, gitu. Oke. Baik, terima kasih dokter. Mungkin untuk yang terakhir boleh nih Mas Ato untuk menyampaikan 1 sampai 2 kalimat untuk pegawai PT Bukit Asa, mitra kerja dan peserta yang ada di Zoom meeting kita pada siang hari ini. Baik, mungkin sedikit ya. Proses menurunkan berat badan bukan soal siapa yang paling cepat, tetapi siapa yang paling konsisten. Tidak apa-apa pelan-pelan, yang penting memulai. Jadi tubuh kita adalah investasi jangka panjang ya. Iya. Kalau saya bisa, teman-teman pasti bisa. Eh, Terus kita sama-sama kuat, kita sama-sama mampu. Jangan kejar sempurna, kejar konsisten. Oke, luar biasa sekali ya Mas Ato. Jadi dari Mas Ato ini kita belajar bahwa perubahan besar itu dimulai dari langkah kecil yang konsisten, dan bahwa semua orang itu bisa memulai perjalanan hidup yang lebih sehat kapan saja dan di mana saja. Oke, hadirin sekalian, nggak afdal rasanya kalau hari ini kita tidak ada kuis ya. Mungkin untuk kuis kali ini kita agak berbeda seperti bulan lalu, karena bulan lalu itu biasanya menggunakan Kahoot. Kali ini saya akan membacakan pertanyaan bagi Bapak Ibu sekalian yang dapat menjawab, mungkin bisa raise hand. Baik, mungkin bisa dipersiapkan jari-jari manisnya untuk mengetik, karena siapa cepat dialah yang dapat. Oh, ya mungkin sebelum kita memasuki kuis, kita bisa langsung tanya jawab dulu ya Ibu Bapak sekalian. Mungkin yang ingin bertanya boleh raise hand. Oke, mungkin Mas Ade Putra boleh open cam dan juga on mic. Baik, baik. Terima kasih Ibu Tata. Izin bertanya nih, jadi bagaimana jika kita itu kan makannya itu tetap banyak dan berlemak, tapi diiringi dengan banyaknya minum air putih. Apakah bisa netral, tidak menyebabkan obesitas lemak-lemak tersebut dengan diiringi air putih? Terima kasih. Oke, baik, terima kasih Pak Ade atas pertanyaannya. Mungkin bisa langsung dijawab nih sama Dr. Alda. Oke, terima kasih sebelumnya kepada Pak Ade Putra atas pertanyaannya. Jadi pertanyaannya, kita makan tapi biasa aja, tapi tetap air putih, betul? Oke, olahraganya Iya. ada nggak? Nah, ini olahraganya ini yang kurang rutin tuh. Nah, Tapi makan berlemak diiringi dengan air putih gitu. apalagi makannya malam hari ya.
Oke, jadi aku jawab ya. Jadi, kita harus mulai dari langkah kecil dulu sih sebetulnya. Pertama itu harus emang niat dulu nih. Niatnya nih apa dulu, sama konsisten. Konsisten tuh susah banget nih buat ke depannya, tapi emang, jadi diet itu bukan artian untuk menyiksa ya. Jadi diet itu dijadikan bahan untuk emang sebagai makanan harian kita. Nah, cuman bedanya apa dengan harian kita. Jadi, kalau misalnya diet ini, itu porsinya yang kita, ubah atau kita ganti. Contoh nih, Bapak dapat nasi kotak di tambangnya misal, nasinya satu nih, ada sayur, biasanya tuh udah lengkap ya, ada sayur, ada buah, terus ada, proteinnya juga udah ada, biasanya tuh udah lengkap banget. Nah, nasinya ini jangan ngambil satu, jadi ambillah setengahnya. Atau Bapak sesuaikan lagi nih dengan perhitungan kalori yang ada. Kira-kira kalau misalnya malam itu tinggal berapa lagi sih kebutuhan kalori saya? Nah, kayak gitu. Jadi, ya harus disesuaikan lagi. Kalau misalnya Bapak makannya banyak, air itu tidak bisa untuk menurunkan berat badan. Jadi tubuh kita itu perlu juga yang namanya tuh air. Nah, untuk apa? Kalau misalnya kita kekurangan air, kekurangan elektrolit, itu kan sebagai oksigen juga nih, kita akan mudah cepat yang namanya tuh dehidrasi nanti untuk ke depannya. Nah, kayak gitu. Jadi makannya ya kita bisa opsional, jadi kita itu bisa memilih atau memilah. Nah, kira-kira apakah kita makannya banyak atau makannya dikit? Jangan sampai nanti nasinya udah habis, lauknya masih banyak, nyomot nasi temen nih, "Duh nasinya kurang," karena lauknya masih ada. Nah itu yang nggak boleh, gitu. Jadi tetap harus nasinya itu, kalau saran saya sih cukup setengah atau disesuaikan lagi dengan kebutuhan kalorinya, gitu. Terus selain makan, ya tetap kita juga perlu yang namanya tuh pembakaran. Nah, pembakaran yang paling bagus itu yaitu tadi, yaitu dengan workout. Workout itu nggak perlu Bapak kayak nge-gym, harus nge-gym gitu kan ke tempat gym. Jadi Bapak cukup di rumah. Di rumah tuh apa? Misal push up, squat, terus abis itu, angkat beban. Nah, sebetulnya itu tuh cukup. Angkat beban juga nggak yang perlu harus langsung 10 kilo, 5 kilo, ya nggak perlu. Jadi cukup dengan yang ringan dulu 1 kilo, nanti dinaikin kalau misalnya 1 kilo udah terbiasa dinaikin jadi 2 kilo, nah kayak gitu. Jadi diet itu tuh sebetulnya kita tuh nggak mengejar yang namanya angkanya, tapi kita mengejar yang namanya untuk jangka panjangnya nanti, gitu. Jadikan diet itu sebagai bahan bukan aktivitas, jadi, pola ataupun kebutuhan kita harian gitu. Jangan jadikan diet itu sebagai iming-iming, "Aduh diet pasti serem banget nih, makanannya harus sehat banget, dietnya diet ketat." Nah itu enggak. Contoh nih, contoh lagi misal, Bapak ke warteg atau Bapak makan di mana, misal ada kan itu bisa kita pilih untuk makanannya. Misal, minta ke ibunya, "Bu, nasinya 1 centong aja lah Bu." Nah, terus ada lauk, misal lauknya ada yang goreng, misal ayam goreng kah, atau ada ikan, yang dipepes, pilihlah ikan yang dipepes misal. Terus ada tempenya, gorengnya nih goreng tepung, terus ada tempe yang dianya tuh tempenya ditumis misal. Ya udah pilihlah tempe yang emang dia ditumis. Nah, kayak gitu. Jadi itu opsional, apa yang kita, perlukan. Sebetulnya apa yang tubuh itu perlukan, bukan apa yang kita inginkan. Nah, gitu. Apakah terjawab, Bapak? Oke, baik Bu Dokter, terima kasih Bu Dokter. Oke, terima kasih Pak Ade Putra. Oke, terima kasih untuk Pak Ade dan juga dokter yang telah menjawab pertanyaan tadi. Jadi benar ya Dok, walaupun kita makan baik itu banyak ataupun dikit, kalau tidak diimbangi dengan olahraga itu percuma karena tidak ada pembakaran ya Dok ya? Iya betul, sebetulnya betul banget. Mungkin dari Mas Ato ada yang mau nambahin Mas terkait, pola makan nih buat Mas Ato kan, hariannya apa? Misal, jadi bisa share juga kan ke teman-teman, Mas Ato biasanya tuh konsumsinya apa sih? Gitu, pagi misalnya konsumsinya apa? Iya. Ataupun kalau misalnya siang kira-kira nasinya tuh berapa banyak? Nah mungkin boleh sharing Mas Ato? Oh, untuk saya sendiri ya, kalau misalkan pada saat program itu, pagi itu telur, Dok. Oke. Telur cuma putihannya aja. Kadang 2, kadang juga nanti 2 pagi, 2 siang. Jadi siang tetap makan nasi, tapi
porsinya dikurangin. Oke. Nah, jangan lupa buah. Terus sore juga yang dibilang dokter tadi kan maksimal jam 7 ya. Mhm. Nah, itu mungkin untuk saya sendiri cukup buah sih Oke. sama air putih, udah. Oke. Terus, izin ya Mas Sato ya, izin bertanya, kalau untuk malam itu kira-kira maksimal jam berapa sih Mas Ato makan? Saya maksimal jam 7, Mbak. Jam 7, Iya. selebihnya tidak makan sama sekali? Oke, baik. Oke, baik, terima kasih Mas Ato dan juga Dokter Alda. Selanjutnya ada pertanyaan lagi dari Bapak Satria, AMM. Kepada Bapak Satria, saya persilakan untuk on cam dan juga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Satria. Mau bertanya ke Mas Ato. Sebagai pemenang Fat Loss Challenge kan sudah turun berapa kilo? Dari pribadi tadi ada tekad seperti dari diri sendiri. Nah, pertanyaannya satu mungkin untuk Mas Ato. Apakah ada peran dari perusahaan untuk meningkatkan atau menambah motivasi agar terlaksana bukan untuk ajang lomba tetapi untuk diri sendiri. Mungkin itu aja Mas Ato. Oke, mungkin langsung bisa dijawab sama Mas Ato ya? Ya, mungkin dari perusahaan sendiri ada ya, Pak ya. Dari program kita yang namanya Fat Loss Challenge. Nah, jadi itu mungkin jujur di situ pasti ada reward-nya ya dari perusahaan. Nah, mungkin Kira- itu sih Mas Satria. Ada lagi? Oke, Mas Satria, apakah Baik, sudah menjawab? ini satu lagi pertanyaan untuk Dokter Alda sekalian untuk pribadi ini Dok. Kalau bertanya tentang obesitas, saya sendiri jujur obesitas Dok, udah pengukuran BMI Dok ya. Tetapi kan bagaimana kalau kita menurunkan berat badan sesuai dengan PPT dokter tadi dengan langkah-langkah yang baik dan benar, tetapi ada efek tersendiri. Contohnya dimulai dari diet itu adanya rasa mual dan pedih apabila kita mengurangi kalori makanan. Padahal makan teratur, tetapi efeknya mual dan pedih. Ujung-ujungnya gitu dok. Kalau mau ngulangin diet terus. Oke, Dokter Alda bisa langsung dijawab pertanyaan dari Pak Satria. Oke, terima kasih untuk Pak Satria atas pertanyaannya. Sekarang juga banyak tren yang namanya IF ya, intermittent fasting. Nah, apa Pak Satria ini tipikal dietnya ini yang mana dulu nih? Apakah ngikutin yang namanya intermittent fasting? Apakah dietnya ini jamnya gimana? Kalau misalnya intermittent fasting itu dia ada jam jendelanya. Jadi dia itu ada jam jendela puasa, ada juga jam jendela makan. Nah, tapi kalau orang dengan ada kemungkinan orang yang dengan masalah lambung tuh dianya kayak GERD, terus dispepsia, itu biasanya tidak cocok untuk yang namanya intermittent fasting. Nah, untuk Mas Satria sendiri dengan case yang kayak udah mulai nih, udah mulai diet, tapi pada saat melaksanakan jadi mual, jadi muntah. Nah, itu pola makan jamnya itu dilihat lagi. Jadi kalau misalnya orang yang dengan emang ada masalah kayak mual, bikin lambungnya itu jadi kayak begah, itu dia pola makannya tetap harus sesuai takaran kalori per harinya. Tapi makannya itu dibikin lebih sering. Nah, sering itu dalam artian nggak boleh kosong perutnya. Jadi pagi itu tetap harus ada yang namanya sarapan. Kalaupun misalnya nggak sarapan, kan sebagian orang itu ada yang dianya sarapan nasi, tapi ada juga sebagian orang yang enggak sarapan nasi. Nah, jadi itu digantinya tuh dengan apa? Boleh diganti dengan protein dulu di pagi hari. Jadi protein itu bisa karena dari telur, biasanya kan lebih simpel itu telur ya. Nah, telurnya direbus, misal ngerebus 2 atau 3, tapi untuk kuningnya cukup dimakan 1 misal, karena kan kolesterolnya lumayan tinggi ya dari kuning telur. Nah, ataupun kalau misalnya enggak mau makan telur, boleh diganti dengan yang namanya buah.
buah. Jadi buahnya boleh konsumsi pisang misal, atau diganti dengan konsumsi apel. Nah, nanti di jam 10-nya baru makan. Makannya itu yang kompleks, yaitu tadi ada karbohidratnya, ada proteinnya, kemudian ada, air mineralnya itu cukup. Nanti jam 12 itu makan lagi. Nah, gitu. Ataupun kalau misalnya nggak lapar, itu boleh diganti dengan apa, proteinnya. Tapi kalau orang yang dengan, dianya pada saat diet itu bikin mual, ya itu, makannya harus sedikit-sedikit tapi lebih diseringkan, gitu. Itu Mas, ada yang mau ditanyakan kembali? Oke, untuk Mas Baik, Satria? Dok. Terima kasih atas penjelasannya, Dok. Terima kasih juga untuk Mas Sato. Mungkin itu saja pertanyaan dari saya. Oke, terima kasih Mas Satria atas pertanyaannya. Mungkin ini ada pertanyaan terakhir ya Dok ya, dari Mas Alifal Hamdan. Kepada Mas Alifal Hamdan, saya persilakan untuk open kamera dan juga open mic. Oke, baik, terima kasih Bu Tamara. Sebelumnya perkenalkan, saya Alifal Hamdan dari PT Putra Perkasa Badi. Saya mau menanyakan kepada Dr. Alda ini. Nah, ini mungkin berbeda ya dengan pertanyaan yang sebelumnya. Untuk pertanyaan sebelumnya mungkin lebih ke penurunan berat badan. Nah, ini saya mau menanyakan ini, Dok, bagaimana cara untuk meningkatkan berat badan? Karena dari saya sendiri ya, saya untuk makan juga sudah lumayan banyak, namun berat badan saya segini-gini saja. Ini mungkin mohon untuk pencerahannya, Dok, agar bisa menambah lemak di dalam diri saya seperti itu. Terima kasih sebelumnya. Oke, mungkin bisa langsung dijawab sama Dokter Alda ya Dok. Oke, terima kasih untuk Mas Alif ya. Oke. Permasalahannya berarti di berat badannya nih kurang. Nah, jadi Betul, Dok. oke, jadi orang yang diet sama orang yang mau menaikkan berat badan tuh sebetulnya hampir sama dia itu. Pola makannya sama, penghitungannya itu sama. Jadi bagi kita yang mau memulai untuk, menaikkan berat badan, pertama yaitu tadi, kita harus ngitung dulu nih IMT kita ada di berapa. Terus kita hitung juga nih kebutuhan kalori kita tuh berapa, dibarengin dengan yang namanya aktivitas kita. Jadi kebutuhan kalori itu kalau untuk orang yang emang dianya mau menaikkan berat badan, itu harus ditambah sekitar 500 sampai 700 kalori per hari. Jadi misal nih, setelah dihitung, didapat nih hasil kebutuhan kalori Masnya itu ada di misal, 1000 misal ya, 1000 kalori. Nah, itu harus ditambah sekitar 500 sampai 700 kalori per hari. Jadi, kebutuhan kalorinya itu emang harus lebih banyak. Nah, terus apalagi proteinnya. Proteinnya itu ditingkatkan sama satu lagi itu harus olahraga. Nah, bukan berarti hanya orang yang diet aja nih yang olahraga, orang yang kurus, orang yang beratnya ideal tuh nggak perlu olahraga. Nah, itu salah. Jadi orang yang emang beratnya udah ideal, beratnya emang itu kurang, ya tetap harus yang namanya olahraga. Olahraganya dipilah. Nah, maksudnya tuh dipilah tuh dipilih lagi nih, olahraga apa yang baik. Biasanya olahraga yang baik, itu yaitu menaikkan massa otot tadi. Nah, gitu. Jadi, walaupun misal beratnya itu, tidak ada fat ataupun tidak ada lemak di perut, tapi yang naik itu massanya, massa otot. Cuman ya emang nggak gampang ya, maksudnya tuh gampang dalam artian kayak sebulan kita mau langsung lihat hasilnya, "Ah, berat badan aku pasti naik nih sebulan." Ya belum tentu. Itu ada yang namanya tuh tetap ada, konsistennya, tetap harus ada yang namanya prosesnya, gitu. Jadi olahraganya, aku saranin sih kardio boleh, misal Masnya tuh futsal, bola biasanya kan cowok nih mini soccer, bola. Nah, itu tetap jadiin sebagai aktivitas harian, tapi harus ditambah lagi olahraganya, yaitu dinaikkan massa otot. Nggak yang harus ke gym, jadi olahraga di rumah aja itu cukup. Nah, gitu. Jadi mulailah push up, mulailah plank, ibarat tuh kayak gitu. Dengan diperhatiin lagi, durasinya nggak yang harus panjang sejam, terus durasinya harus yang sejam setengah, nggak perlu. Jadi prosesnya tuh yang namanya tuh harus bertahap. Bertahapan itu dalam artian, ya sehari ini cukup 20 menit dulu. Nah gitu, dengan misal angka untuk pertama saya tidak menyarankan untuk angkat beban, karena takutnya kan masih permulaan nih, si tubuh juga kan masih yang perlu namanya adaptasi.
lagi. Nah, jadi kalau misalnya tubuhnya udah oke, udah menerima, baru boleh kita lakukan angkat beban. Dimulai dari hal yang kecil dulu gitu. Nanti tinggal kita lihat nih, ada nggak kalau kita makannya udah oke, olahraganya udah konsisten juga, boleh timbang. Kira-kira naik nggak? Atau kalau misalnya emang dianya tuh agak susah, itu boleh ditambah yang namanya tuh protein. Nah, protein tambahannya itu bisa dari kayak sekarang tuh udah banyak ya susu-susu kayak penambah protein kayak gitu, tapi tetap harus disesuaikan dengan kebutuhan kalori harian kita. Gitu. Oke, mungkin Mas Alifal apakah sudah Oke, baik. terjawab? Sudah terjawab Bu Tamara. Terima kasih atas kesempatannya. Terima kasih juga dokter untuk jawabannya. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatan untuk bertanyanya ya, Mas ya. Mungkin setelah ini kita akan melaksanakan kuis ya, Ibu Bapak sekalian. Jangan lupa dipersiapkan jari-jari manisnya lagi karena hari ini kita akan ada kuis dan akan ada reward buat pemenang. Oke, di sini saya akan membacakan soal nomor 1. Mungkin nanti jawabannya bisa langsung dijawab sama Dokter Alda dan mungkin Dokter Alda bisa memilih pertanyaan yang paling tepat ya, Dok ya. Oke? Siap-siap Ibu Bapak sekalian untuk menjawab pertanyaan ini. Soal pertama, berapa range orang dikatakan obesitas tingkat 1? Bisa dijawab di kolom chat. Baik, apakah sudah ada jawaban yang tepat? Oke, saya hitung mundur ya. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, kita coba lihat ya, karena tadi kan udah dijelasin juga ya terkait BMI. Jadi kalau misalnya grade 1 tuh dia masih di angka 25 sampai 29,9 gitu. Itu kalau dikatakan sebagai obesitas. Oke. Oke, selamat kepada Antrasit Kopkarbar. Jaya. Oke, pertanyaan kedua mungkin bisa dipersiapkan lagi. Sebutkan 2 pilar gizi seimbang. Saya hitung mundur dari 10. Oke, saya ulang lagi pertanyaan untuk nomor 2. Sebutkan 2 pilar gizi seimbang. Ayo Bapak Ibu sekalian yang bisa menjawab langsung saja di kolom chat Zoom meeting kita. Oke. Mungkin Ibu Bapak sekalian ada yang ingin menjawab? Kelihatannya ini belum ada jawaban di kolom chat. Oke, saya hitung mundur. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, jadi untuk pertanyaan tadi ya 2 pilar ya. Nah, sebetulnya tuh ada 4. Yang pertama itu bisa kayak makanan, terutama makanannya tuh harus beraneka ragam. Karena kalau nggak beraneka ragam pasti akan bosen. Tuh, pasti alah makannya itu lagi, itu lagi. Nah, jadi makanan itu beraneka ragam. Fungsinya buat apa? Itu fungsinya untuk menaikkan yang namanya nafsu makan. Nah, gitu. Yang kedua itu aktivitas. Tetap yang namanya aktivitas fisik itu pasti. Yang ketiga itu kelola stres atau yang namanya istirahat. Jadi istirahat itu bisa untuk membantu apa ya, metabolisme tubuh itu menjadi lebih baik. Terus kemudian baik lagi mineral dan vitamin gitu. Baik, untuk yang jawaban paling benar itu ada dari Pak Pakri ya.
Dengan jawaban pola makan dan juga aktivitas ya. Baik, selamat bagi para pemenang. Setelah ini bagi yang menang langsung saja hubungi call center MSHP yang ada pada layar. Baik, Ibu Bapak sekalian. Oke, di sini bisa kita lihat bahwa peserta teraktif itu jatuh kepada Bapak Ade Putra. Selamat untuk Bapak Ade Putra. Kemudian itu ada yang kedua ada Bapak Satria dan yang terakhir ada Alifal Ham. Selamat untuk Bapak yang telah memenangkan kuis dan juga peserta teraktif. Kemudian ini untuk pemenang kuis kita itu ada PT Atrasit Kopkar Jaya. Kemudian yang kedua itu ada Bapak Fakri. Baik, selamat untuk para pemenang kuis kita pada siang hari ini. Baik, semoga seluruh materi kita pada hari ini bisa menggerakkan kita ya untuk lebih peduli terhadap pola hidup kita masing-masing. Oh iya, Bapak Ibu sekalian, sekedar menginformasikan nanti apabila Ibu Bapak baru masuk di pertengahan atau di akhir ini akan ada link evaluasi yang bisa Bapak Ibu akses untuk mengakses materi yang sudah dijelaskan oleh Dr. Alda. Baik. Terima kasih kepada Dr. Alda, kemudian terima kasih juga kepada Mas Ato, manajemen PT Bukit Asam, dan seluruh peserta yang sudah aktif pada hari ini mengikuti Zoom meeting kita pada hari ini. Kemudian akhir kata tetap semangat, kemudian sampai bertemu di sesi K3 berikutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.